Selamat datang di Lab Transmisi, Prodi Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung, dengan saya Rifa Hanifatunisa. Praktikum berjudul konstanta primer dan sekunder pada saluran transmisi ini membutuhkan alat dan komponen antara lain modul utama dalam rangkaian jembatan untuk alat bantu menghitung konstanta primer, yaitu modul Universal Bridge seperti ini. Lalu terdapat dua buah modul kabel koaksial di mana saluran transmisi yang menjadi fokus utama pada serangkaian praktikum ini adalah kabel koaksial. Diperlukan beberapa buah jumper, diperlukan osiloskop dan multimeter sebagai alat ukur, lalu diperlukan kabel BNC to banana atau BNC to capit buaya seperti ini, dan juga beberapa komponen seperti resistor 100 ohm, potensiometer 2 buah, dan kapasitor sebesar 10 nanofarad. Pastikan potensiometer dapat mengatur resistansi terkecil, yaitu mendekati 0, dan ketika kita ubah tuasnya dia akan berubah naik besarannya sampai ke nilai maksimum resistansi tersebut. Alat ukur selanjutnya yaitu osiloskop. Di sini akan saya kalibrasi osiloskop beserta pengecekan kabel BNC to banana dan BNC to capit buaya seperti ini secara bersamaan. Nah, cara untuk kalibrasinya di sini hubungkan ujung kabel bagian BNC ke kanal 1 dan kanal 2 osiloskop seperti ini. Lalu simpan ujung kabel bagian banana positif, atau di sini saya channel 1 menggunakan capit buaya positif yaitu VCC warna merah seperti ini. Simpan di kanal kalibrasi. Karena di channel 1 kita setting tampilan channel 1. Di sini harus terukur tegangan sebesar 2 VPP dengan frekuensi 1 kHz. 2 VPP dan 1 kHz sudah terukur. Lalu dilanjutkan dengan kalibrasi untuk channel 2. Di sini menggunakan kabel BNC to banana. Caranya sama. Hubungkan port positif atau VCC ini ke kanal kalibrasi. Karena ini menggunakan channel 2, kita setting tampilan channel 2. Di sini warna biru. Lalu di sini harus terukur tegangan sebesar 2 VPP dengan frekuensi 1 kHz. Di sini karena menggunakan channel 2, maka yang dibaca adalah layar di sini nomor 2 VPP dan frekuensinya 1 kHz. Maka osiloskop dan dua kabel yang kita cek tadi sudah terkalibrasi dan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mohon langkah-langkah ini harus diingat dan wajib dilakukan apabila praktikumnya menggunakan alat dan komponen yang seperti ini. Dalam praktikum mata kuliah ini, hampir setiap praktikumnya menggunakan alat ukur osiloskop. Maka perlu diingat tahapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum menggunakan osiloskop. Perlu diingat bahwa setiap alat ukur membutuhkan proses kalibrasi sebelum kita gunakan. Karena praktikum ini memerlukan kabel koaksial sepanjang 100 meter, maka harus menghubungkan dua buah modul koaksial seperti ini. Nah, tiap satu modul, panjang maksimum yang dapat kita gunakan adalah 50 meter. Di sini terbagi lagi menjadi dua bagian yang harus kita sambungkan. Ada sisi 125 meter dan sisi lainnya sepanjang 25 meter juga. Nah, setelah dihubungkan menggunakan jumper seperti ini, maka kabel koaksial sudah terhubung dan saluran yang dimiliki adalah sepanjang 50 meter. Nah, dalam job sheet tertera 100 meter panjang kabel koaksial yang digunakan, maka diperlukan tambahan satu modul lagi dan dihubungkan dengan jumper dengan cara yang sama. Seperti ini.
25, 25, 25 menjadi 75 meter. Lalu kita sambungkan lagi. Maka sudah terdapat modul koaksial sepanjang 100 meter seperti yang diperlukan pada job sheet. Terdapat 3 bagian utama dalam praktikum ini, yaitu pengukuran resistansi menggunakan bantuan jembatan Wheatstone, lalu pengukuran induktansi saluran menggunakan bantuan jembatan Maxwell, terakhir pengukuran kapasitansi dan konduktansi menggunakan bantuan jembatan Wynne-Robinson. Dimulai dengan pengukuran resistansi menggunakan bantuan jembatan Wheatstone. Resistansi yang dicari adalah Rx yang tertera pada universal bridge di sini. Lalu di sini terdapat R3 yang sudah fix nilainya sebesar 100 ohm. Setting R4 di sini dengan 100 ohm. Bisa begini posisinya atau ke bawah. Lalu R2 menggunakan resistor variable potentiometer seperti ini. Hubungkan bagian AB jembatan, yaitu bagian ini, dengan titik AB pada saluran koaksial, yaitu pada titik ini, menggunakan jumper seperti ini. Dengan ujung kabel saluran koaksial dihubung singkat atau di short circuit seperti ini. Nah, dengan ini maka Rx yang dicari merupakan resistansi dari saluran koaksial yang kita miliki ini. Berikan input tegangan 4 VPP dengan frekuensi sebesar 1 kHz pada jembatan Wheatstone ini menggunakan function generator seperti ini. Hubungkan kanal 1 pada osiloskop dengan input pada saluran atau pada universal bridge untuk mengetahui besaran tegangan dan frekuensi yang dimasukkan. Lalu, channel 2 ini untuk mengukur UY1 seperti ini. Berikan input tegangan 4 VPP dengan frekuensi sebesar 1 kHz pada jembatan Wheatstone ini. Di sini kita setting inputnya menggunakan function dengan mengubah kanal amplitude-nya dan lihat pada osiloskop apakah sudah terukur 4 VPP. Karena input pada function generator ini diukur oleh channel 1, maka yang dilihat di osiloskop adalah garis kuning, yaitu merupakan milik channel 1 hasil pengukurannya. Di sini telah tertera 4 VPP, lalu diminta setting frekuensinya 1 kHz. Kita setting lagi di function 1 kHz. Dan telah terukur di sini 4 VPP dengan frekuensi 1 kHz pada nomor 1 di sini. Untuk mendapatkan kondisi seimbang pada jembatan ini, maka harus didapatkan tegangan pada titik UY1 seminimum mungkin. UY1 itu tadi telah kita setting menggunakan channel 2, sini UY1, yang telah terhubung dengan osiloskop kanal 2, yaitu dengan gambaran garis biru di sini. Seimbangkan dengan mengatur potensiometer sehingga terbaca tegangan pada titik UY1 atau yang terbaca oleh channel 2 di osiloskop ini dengan garis biru ini sampai tegangannya terbaca minimum atau mendekati 0. Di sini terlihat tegangannya terus menurun. Kita terus atur potensiometernya hingga mendekati 0. Baik, di sini telah didapatkan tegangan minimum pada UY1. Di sini terdapat 66 mV.
Ukur besaran R2 pada potensiometer yang tadi telah kita setting untuk mengatur atau untuk menyeimbangkan jembatan dengan menggunakan multimeter. Kita baca besaran potensiometer yang digunakan dalam menyeimbangkan jembatan Whetstone tadi. Menggunakan multimeter di sini terbaca 702 ohm. Diketahui R3 sama dengan 100 ohm, R4 sama dengan 100 ohm, R2 merupakan potensiometer yang telah diukur tadi sebesar 702 ohm. Lalu Rx adalah resistansi total yang ditanyakan. Rx dapat dicari dengan menggunakan rumus jembatan Whetstone, yaitu Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi dengan R4. Di mana R2 merupakan besaran potensiometer yang telah diukur tadi. Lalu R3 dibagi dengan R4. Maka didapatkan Rx sama dengan 702 ohm. Nah, tadi telah didapatkan nilai Rx, yaitu nilai resistansi total dari seluruh saluran koaksial ini. Sekarang kita akan mencari resistansi konduktor dalam dari koaksial dengan cara yang sama, tetapi ujung salurannya kita open circuit atau terbuka seperti ini. Sekarang kita lakukan cara yang sama dengan ujung salurannya open circuit atau terbuka dengan menala lagi potensiometer di mana UY1 terukur tegangan minimum. Di sini telah terukur di mana tegangan minimum UY1 yaitu 540 mV. Sekarang kita akan mengukur lagi besaran potensiometer pada R2 di sini. Di sini telah terukur potensiometer yang tadi telah digunakan dalam menyeimbangkan jembatan Whetstone untuk mencari konduktor dalam saluran koaksial ini. Terukur potensiometer ini sebesar 8,6 ohm. Masuk ke perhitungan resistansi konduktor dalam, di mana kita ketahui R3 100 ohm, R4 100 ohm, R2 merupakan potensiometer yang diukur, yaitu sebesar 8,6 ohm, dan Rx merupakan resistansi konduktor dalam yang ditanyakan. Resistansi konduktor dalam dapat diukur dengan rumus jembatan Whetstone, yaitu Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi dengan R4, di mana R2 merupakan besaran potensiometer yang telah diukur tadi dikali dengan R3 lalu dibagi dengan R4. Maka hasilnya adalah 8,6 ohm. Setelah diketahui resistansi total dan resistansi konduktor dalam, maka dapat kita hitung resistansi konduktor luar dengan menggunakan rumus resistansi total dikurangi dengan resistansi konduktor dalam, di mana resistansi total yang telah diketahui tadi sebesar 702 ohm dikurangi dengan resistansi dalam yang sudah dihitung tadi sebesar 8,6 ohm. Maka resistansi konduktor luar adalah sebesar 693,4 ohm. Sekarang kita lanjutkan dengan pengukuran induktansi saluran, di mana kita menggunakan jembatan Maxwell untuk bantuan pengukurannya. Susun rangkaian dengan R4 yaitu resistor 100 ohm,
diparalelkan dengan kapasitor sebesar 10 nanofarad seperti ini. Lalu potensiometer pada R2 seperti pada pengukuran resistansi tadi. Dalam mencari induktansi saluran ini, kita menggunakan saluran koaksial dengan ujung saluran di short circuit seperti ini. Setting input tegangan 4 VPP pada frekuensi 1 kHz sama seperti tadi. Kita setting menggunakan function generator. Port amplitude untuk tegangan dilihat pada channel 1 karena channel 1 di sini terhubung kepada input saluran. Lalu frekuensi 1 kHz di sini sudah 1 kHz. Kita seimbangkan jembatan dengan mengatur potensio pada R2 dengan memperhatikan tegangan pada UY1 atau di sini terlihat pada channel 2 sampai tegangannya minimum atau mendekati 0. Dengan minimum UY yang terukur di sini terdapat 420 mV. Didapatkan R2 yaitu sebesar 675 ohm. Setelah didapatkan R2 yaitu sebesar 675 ohm, maka kita dapat mencari nilai induktansinya dengan rumus R2 dikali R3 dikali dengan kapasitansi yaitu tadi sebesar 10 nanofarad. Kita masukkan di mana R2-nya sebesar 675 ohm dikali dengan R3 yaitu sebesar 100 ohm dikali dengan kapasitor yaitu 10 dikali 10 pangkat min 9 farad. Hasilnya adalah 675 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 675 mikrohenry. Dengan bantuan jembatan Wien-Robinson, sekarang kita dapat mengukur kapasitansi dan konduktansi dari saluran. Nah, sekarang kita susun rangkaian dengan R4 berupa potensiometer seperti ini, yang diparalelkan dengan kapasitor 10 nanofarad dengan ujung salurannya di open circuit seperti ini. Lalu R2 potensiometer juga, dan kita akan mengukur UY1 minimum dengan mengatur R2 dan R4 yang berupa potensiometer ini. Cara menyeimbangkan jembatan Wien-Robinson ini sama seperti halnya jembatan sebelumnya. Dilihat kita cari UY1 dengan tegangan minimum, namun sekarang yang diubah adalah potensiometer pada R2 dan R4 secara bergantian. Didapatkan tegangan minimum UY1 di sini yaitu 600 mV. Di sini telah terukur nilai potensiometer pada R2 yaitu sebesar 418 ohm. Lalu potensiometer pada R4 yaitu sebesar 942 ohm. Setelah didapatkan besaran potensiometer R2 dan R4, maka kita dapat mencari besaran kapasitansi saluran dengan rumus Cx sama dengan C dikali R4 dibagi dengan R3, di mana C sebesar 10 nanofarad dikali dengan R4 yaitu 942 ohm
dibagi dengan R3 yaitu 100 ohm. Maka hasilnya adalah 94,2 nanofarad. Lalu dilanjutkan dengan menghitung konduktansi dengan rumus Gx sama dengan 1 dibagi dengan Rx, di mana Rx adalah R2 dikali R3 dibagi dengan R4, di mana R2 sebesar 418 ohm dikali dengan R3 yaitu 100 ohm dan R4 yaitu 942 ohm. Hasilnya adalah 44,37 ohm. Setelah ditemukan Rx, kita masukkan ke dalam rumus Gx di sini. Jadi Gx sama dengan 1 dibagi 44,37 sama dengan 22,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, sekarang kita telah mengetahui nilai-nilai konstanta primer pada saluran koaksial ini, di mana pada praktikumnya kita menggunakan modul saluran koaksial yang merupakan set dari modul Lucas Null milik Lab Transmisi Telekomunikasi Polban. Tugas Anda sekarang adalah menghitung konstanta sekunder, yaitu konstanta propagasi, juga impedansi karakteristik. Di mana setelah kita menghitung impedansi karakteristik, dapat kita ketahui juga konstanta redaman dan konstanta fasa pada saluran koaksial ini. Selamat mengerjakan!